Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Sintiani dengan NPM 2040640007 dari lokal 1 Pendidikan Matematika, mahasiswi dari Universitas Bandung Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan abstrak saya mengenai gaya kepemimpinan PT Karya Hemat Persada Nusantara terhadap kedisiplinan kinerja karyawannya. Baik, saya langsung ke intinya. PT Karya Hemat Persada Nusantara merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi bangunan gedung. Badan usaha ini terletak di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Fokus penelitian adalah pengaruh kepemimpinan pada badan usaha PT Karya Hemat Persada Nusantara, dengan subjek penelitian adalah Direktur PT Karya Hemat Persada Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan badan usaha PT Karya Hemat Persada Nusantara serta pengaruhnya dari gaya kepemimpinan tersebut terhadap kedisiplinan kinerja karyawan. Data penelitian diperoleh dengan metode literatur review, yaitu mencari dan membaca dari berbagai jurnal manajemen untuk dijadikan referensi bacaan, sehingga saya dapat menuangkan ide dengan didukung oleh informasi yang telah dibuktikan oleh peneliti pada jurnal yang telah didapatkan. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa gaya kepemimpinan yang paling dominan diterapkan oleh pemimpin adalah gaya kepemimpinan demokratis, meskipun beliau juga menerapkan sebagian sisi dari gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan demokratis dapat dilihat dari perilaku pemimpin, di mana keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Pemimpin bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada karyawannya. Terjadi komunikasi timbal balik dan banyak kesempatan yang diberikan pemimpin terhadap karyawan yang ingin memberikan saran serta masukan. Sedangkan gaya kepemimpinan otoriter dilihat dari perilaku pemimpin yang memiliki wewenang mutlak dan memberikan tugas-tugas kepada karyawannya yang bersifat perintah. Atau bisa dikatakan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh direktur terbilang labil atau suka berubah-ubah sesuka hatinya, atau biasanya tergantung keadaannya juga, atau lebih tepatnya seperti yang Bapak katakan, situasional. Jenis kepemimpinan ini memang kerap jarang digunakan secara bersamaan, akan tetapi pada beberapa kasus bisa terjadi. Berdasarkan jurnal yang diteliti pada Badan Usaha PT Karya Hemat Persada Nusantara di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, peroleh pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kedisiplinan kinerja karyawannya. Yang pertama, ketepatan waktu dan menyelesaikan tugas. Karyawan PT Karya Hemat Persada Nusantara terkadang dia tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Masih terdapat cukup banyak kendala sehingga pekerjaannya itu tidak dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Kendala tersebut seperti terjadinya penumpukan tugas yang diberikan oleh pimpinan serta adanya keterbatasan melakukan kerjasama antar karyawan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Para karyawan menjaga fasilitas kantor yang diberikan pada mereka dengan baik sebelum ataupun sesudah bekerja. Para karyawan menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya cukup baik, meskipun terkadang tidak tepat waktu dalam pengerjaannya, dan mereka siap apabila dikenakan sanksi oleh pimpinan. Kemudian yang ketiga, ketaatan pada aturan kantor. Para karyawan yang ada di kantor masih tidak datang tepat waktu saat bekerja. Misalnya saja jarak tempuh para pegawai cukup jauh dari kantor kerap menjadi alasan keterlambatan dari karyawan tersebut. Ketika pekerjaan sudah selesai walaupun masih jam kerja, karyawan akan pulang, serta apabila pekerjaannya belum selesai dan waktu jam kerja telah berakhir, maka karyawan akan pulang juga. Jadi dapat disimpulkan, karena gaya kepemimpinan yang tidak stabil dan sering berubah-ubah dari demokratis maupun otoriter yang diterapkan oleh Direktur Badan Usaha PT Karya Hemat Persada Nusantara masih kurang efektif karena para karyawannya itu masih saja kurang dalam kedisiplinan kinerja. Contohnya saja bisa dilihat berkurangnya jumlah karyawan yang bekerja tepat waktu dan tidak bekerja secara maksimal dan profesional. Mungkin hal tersebut terjadi karena tidak adanya tindakan tegas dari pimpinan dari PT tersebut dan hanya melakukan teguran saja, sehingga membuat pegawai atau karyawan tetap datang tidak tepat waktu karena tidak ada efek jera yang mereka terima. Disiplin kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan yang seharusnya ada pada PT Karya Hemat Persada Nusantara, yaitu dengan kedisiplinan kinerja oleh karyawan itu sendiri. Dengan kata lain, semakin tinggi disiplin kinerja karyawan, maka pekerjaan yang akan diselesaikan dengan tepat waktu lebih berkualitas hasilnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.